Pelajaran pertama, kekuatan diam. Ada kekuatan diam yang mengubah hidup tanpa menimbulkan suara apapun. Kekuatan yang tidak mencari pengakuan, tidak perlu memaksakan diri, melainkan hanya mengamati, merefleksikan, dan bertindak dengan presisi. Kekuatan itu adalah keheningan. Di dunia yang menghargai mereka yang berbicara paling banyak, mereka yang menyela, dan mereka yang memaksakan pendapat tanpa dipanggil, keheningan telah menjadi tindakan pemberontakan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Kekuatan untuk tetap diam bukanlah kepengecutan atau ketundukan. Itu adalah strategi, perawatan diri, dan penguasaan batin. Ketika Anda memutuskan untuk lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan, Anda menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Anda dapat melihat niat asli orang lain, arah emosi, dan motivasi di balik keputusan Anda. Belajar untuk berdiam diri bukan berarti berhenti berkomunikasi, tetapi memilih kapan melakukannya dan dengan tujuan apa. Karena tidak semua hal layak mendapatkan jawaban, dan tidak semua yang Anda dengar membutuhkan respon. Tidak semua orang di sekitar Anda berhak mengetahui apa yang Anda pikirkan, rasakan, atau rencanakan. Keheningan adalah filter alami yang melindungi Anda dari kerusakan dan pertengkaran yang tidak perlu, dari energi yang hanya mencoba menyeret Anda ke dalam kebisingan. Terkadang, lebih bijak untuk tidak mengatakan apa-apa. Ketika seseorang memprovokasi Anda, tetap diam bisa menjadi tindakan yang paling kuat, bukan karena takut, tetapi dengan memahami bahwa menanggapi akan merendahkan diri Anda ke tingkat seseorang yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tetap diam saat menghadapi kritik kosong atau komentar yang menyakitkan adalah menolak untuk memberi makan api, melindungi kedamaian Anda. Dalam filsafat Stoik, diam bukan berarti pasif, tetapi kehadiran. Ini adalah kesadaran bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, bahwa Anda dapat menjaga harga diri Anda tetap utuh, bahkan jika orang lain kehilangan milik mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa sangat jarang kita menyesal karena tetap diam, tetapi kita sering menyesal karena berbicara terlalu banyak. Berapa kali kata-kata yang tidak perlu telah merusak hubungan, menyakiti orang yang kita cintai, atau mengungkapkan lebih dari apa yang ingin kita tunjukkan. Bicara tanpa berpikir itu seperti menembak tanpa membidik. Tetapi ketika Anda diam, Anda memberi ruang pada refleksi, menuju kejelasan, menuju kebenaran pemahaman. Kekuatan untuk tetap diam juga terletak pada tidak berbagi rencana Anda dengan siapapun. Bukan karena ketidakpercayaan, tetapi karena kehati-hatian. Tidak semua orang ingin melihat Anda maju. Beberapa menginginkan informasi bukan untuk mendukung Anda, tetapi untuk menghentikan Anda. Ketika Anda terlalu banyak bicara, Anda memberikan terlalu banyak energi Anda kepada telinga yang tidak pantas menerimanya. Tetapi ketika Anda mempertahankan tujuan Anda, ketika Anda bekerja dalam keheningan, hasilnya akan berbicara untuk Anda. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan argumen, tetapi ada juga yang dimenangkan dengan diam, karena diam melucuti, membingungkan, dan mengungkapkan siapa yang sebenarnya terkendali. Jika seseorang menyerang Anda dan Anda merespons dengan tenang, atau bahkan dengan keheningan mutlak, Anda sedang menunjukkan bahwa kedamaian Anda tidak terancam, bahwa Anda tidak perlu kebisingan untuk merasa kuat. Keheningan juga menghubungkan Anda dengan diri Anda sendiri. Di dalam kebisingan yang terus-menerus, sulit untuk mendengar, tetapi ketika Anda memilih diam, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk mendengarkan pikiran, tubuh, dan emosi Anda. Anda menemukan apa yang benar-benar Anda pikirkan dan rasakan tanpa suara-suara eksternal yang mengganggu. Di ruang keheningan itulah kebenaran dan pengetahuan diri lahir. Kaum Stoa tidak berusaha untuk tetap diam karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa pikiran yang berisik tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka memahami bahwa kata-kata harus digunakan dengan sengaja, bukan untuk kebisingan. Berbicara lebih sedikit bisa menyelamatkan Anda dari kesalahan dan penyesalan, serta konflik yang tidak perlu. Jadi, lain kali Anda merasakan dorongan untuk berbicara, berhenti sebentar. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini perlu? Apakah ini membangun? Apakah ini mewakili saya?
Jika jawabannya tidak, maka jangan katakan apapun. Mengapa harus berbicara jika tidak ada yang berharga? Kekuatan untuk tetap diam bukanlah menekan diri sendiri, tetapi melatih diri Anda. Ini bukan hukuman, tetapi hak istimewa. Ini adalah memilih perdamaian daripada kekacauan, refleksi daripada reaksi, kebijaksanaan daripada impulsivitas. Ini adalah keputusan bahwa tidak semua hal layak untuk didengarkan, bahwa energi Anda suci dan tidak boleh diboroskan pada kata-kata kosong. Jika Anda merasa bahwa Anda terlalu banyak bicara, bahwa Anda melelahkan diri sendiri dengan menjelaskan, membenarkan diri, atau membela diri terhadap mereka yang tidak mendengarkan, maka mungkin sudah saatnya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Diamlah, perhatikan, pilih kata-kata Anda dengan niat, dan ketika Anda memutuskan untuk berbicara, biarkan itu karena keheningan Anda sudah cukup berbicara. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Keheninganku akan menjadi kekuatanku." Lakukanlah dan mulailah melangkah dalam satu arah yang lebih tenang, lebih tegas, dan lebih langsung menuju diri Anda. Pelajaran kedua, fokus seperti laser. Pikirkan tentang apa yang bisa Anda capai jika semua energi Anda terkonsentrasi pada satu arah tunggal, tidak tersebar, tidak terbagi, dan tidak terbuang sia-sia dalam tugas-tugas sepele atau hal-hal yang mengganggu disamarkan sebagai urgensi. Hanya Anda, satu tujuan yang jelas dan tekad untuk maju seperti sinar laser. Itulah inti dari pendekatan stoik, memotong hal-hal yang tidak perlu dan hidup dengan tujuan. Kita hidup di dunia yang menghargai multitasking, tetapi kaum Stoa tahu bahwa kebesaran dicapai melalui kesadaran, dari melakukan satu hal pada satu waktu dan melakukannya dengan baik. Penyebaran perhatian adalah musuh kemajuan. Semakin Anda memecah perhatian Anda, semakin lemah keinginan Anda. Berapa kali Anda memulai sesuatu yang penting hanya untuk menghentikannya karena pemberitahuan, panggilan, atau alasan lainnya? Setiap kali Anda menyerah, Anda melatih pikiran Anda untuk melepaskan. Solusinya bukanlah lebih banyak waktu, tetapi lebih fokus. Hilangkan gangguan yang tak kenal ampun. Lakukan audit brutal terhadap lingkungan dan rutinitas Anda. Apa yang menarik perhatian Anda setiap hari? Jaringan sosial, percakapan kosong, kekhawatiran yang tidak dapat Anda kendalikan, kompromi yang tidak perlu. Semua itu adalah kebisingan yang menumpulkan kejernihan Anda. Singkirkan tanpa ragu apa yang tidak mendekatkan Anda ke tujuan Anda. Ini bukan keegoisan, ini strategi. Anda tidak dapat maju dengan muatan yang tidak diperlukan. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh? Siapa yang ingin saya jadi? Jika jawabannya tidak, maka itu adalah jawaban yang meyakinkan. Prioritaskan yang penting daripada yang mendesak. Banyak orang hidup dengan memadamkan api dan mengejar yang mendesak, membiarkan yang penting tergeser. Namun hal-hal mendesak jarang mengubah hidup Anda. Yang penting adalah membaca, berlatih, bekerja menuju visi Anda, dan merenungkan. Hal-hal ini mungkin tidak menarik perhatian Anda, tetapi merekalah yang membangun masa depan Anda. Anda harus melindungi mereka dengan disiplin. Jangan biarkan tergesa-gesa membunuh tujuan Anda. Belajarlah untuk hidup dengan niat, hanya satu tujuan, satu arah. Jika Anda memiliki terlalu banyak tujuan, Anda tidak memiliki satu pun. Pikiran manusia diciptakan untuk bergerak maju dengan jelas, tidak terbagi dalam 100 jalur. Putuskan apa yang ingin Anda capai. Satu hal, bukan 5, bukan 10, satu. Dan masukkan semua keberadaan Anda ke dalamnya. Setiap tindakan harus sejajar dengan utara itu. Segala sesuatu yang tidak ada berkontribusi pada penghambatan. Jika Anda terganggu, itu karena Anda tidak jelas tentang apa yang dipertaruhkan. Ingat, setiap menit yang terganggu adalah langkah lebih jauh dari tujuan Anda. Penyebaran perhatian adalah bentuk penipuan diri. Kejelasan adalah kekuatan. Belajarlah untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Mengatakan tidak bukanlah menolak orang lain, tetapi melindungi jalan Anda. Bukan kompromi yang tidak berkontribusi, bukan terhadap tuntutan yang menjauhkan Anda dari tujuan Anda,
bukan suara-suara eksternal yang mencoba menentukan arah Anda. Setiap kali Anda mengatakan ya pada apa yang tidak penting, Anda mengatakan tidak pada misi Anda yang sebenarnya. Rasa bersalah muncul ketika Anda hidup untuk menyenangkan orang lain. Kebebasan muncul ketika Anda hidup untuk tumbuh. Anda tidak ada di sini untuk menyenangkan semua orang. Anda di sini untuk memenuhi tujuan Anda, dan untuk itu Anda membutuhkan keberanian, bukan persetujuan. Pendekatan ini adalah bentuk penghormatan. Saya menghargai waktu Anda, energi Anda, dan impian Anda. Saya tidak berusaha untuk menjadi sempurna, tetapi untuk sadar, untuk kembali ke jalur setiap kali Anda menyimpang, melatih perhatian Anda seperti otot, menjadikan fokus sebagai cara hidup. Ketika Anda fokus, Anda melangkah maju. Ketika Anda terpencar, Anda mandek. Tidak ada jalan tengah. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat jelas. Bagi mereka, kebijaksanaan bukanlah tentang mengumpulkan ilmu, tetapi hidup dengan arah, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan, tanpa teralihkan oleh kekacauan dunia. Anda juga bisa hidup seperti ini, fokus, bertekad, tak terhentikan, tetapi Anda harus memutuskan setiap hari. Tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Dunia selalu akan menawarkan 1000 alasan untuk mengalihkan perhatian Anda. Anda pasti memiliki 1000 alasan kuat untuk tetap teguh. Fokus seperti laser, karena di mana perhatian Anda tertuju, kehidupan Anda akan tertuju, dan Anda tidak ada di sini untuk menyia-nyiakannya. Jika pesan ini sesuai dengan Anda, kunjungi komentar dan tulis, "Mulai hari ini, fokus adalah kekuatanku." Beginilah cara Anda menegaskan kembali komitmen untuk maju tanpa gangguan menuju kehidupan yang layak Anda dapatkan. Pelajaran ketiga, hilangkan kebisingan mental. Ada keheningan yang menyembuhkan lebih dari 1000 nasihat. Keheningan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Ini muncul ketika Anda akhirnya memutuskan untuk menghilangkan kebisingan mental, tanpa perbandingan, tanpa perlu memenuhi harapan orang lain, tanpa tekanan konstan yang mendorong Anda untuk membuktikan sesuatu. Ketenangan pikiran bukanlah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tercerahkan. Ini adalah keputusan, latihan, penaklukan sehari-hari, dan semuanya dimulai dengan mempelajari cara menghilangkan kebisingan mental. Suara yang membuat Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda harus melangkah lebih cepat, bahwa Anda seharusnya memiliki lebih banyak. Kebisingan lahir ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, ketika Anda lupa bahwa jalan Anda tidak harus terlihat seperti milik orang lain. Setiap kali Anda melihat ke samping, bukannya melihat ke dalam, Anda menjauh dari diri Anda sendiri. Jaringan sosial, harapan keluarga, suara-suara dari luar, semuanya dapat membingungkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Namun, bukan apa yang mengganggu Anda, tetapi apa yang Anda putuskan untuk mengizinkannya masuk ke pikiran Anda. Epictetus mengatakannya dengan jelas, bukan kita yang mempengaruhi apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Dan interpretasi itu lahir dalam pikiran Anda. Jika Anda membiarkan pintu terbuka untuk dorongan, pendapat, atau keputusan orang lain, tidak mengherankan jika hidup Anda dipenuhi dengan kekacauan internal. Sudah saatnya untuk menaruh filter, untuk memutuskan suara mana yang Anda izinkan. Tidak semua kritik layak Anda terima. Tidak semua pujian harus menyehatkan ego Anda. Tidak semua perbandingan berguna. Tanyakan pada diri Anda sendiri terus-menerus. Apakah ini memengaruhi saya? Apakah ini membawa saya lebih dekat dengan orang yang saya inginkan? Atau menjauh darinya? Jika tidak, biarkan saja. Abaikan, putuskan sambungan. Kebisingan mental menarik perhatian Anda. Apa yang tidak Anda beri makan akan mati. Dan untuk bisa memilih dengan baik apa yang menjadi fokus energi Anda butuh kejelasan. Kejelasan itu tidak ditemukan di dunia luar, tetapi ditemukan dalam keheningan, dalam jeda, dalam pengamatan pikiran Anda sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan pikiran datang saat Anda berhenti mencoba mengendalikan apa yang tidak bergantung pada Anda,
tetapi juga ketika Anda berhenti membiarkan diri Anda dikendalikan oleh apa yang tidak penting. Anda benar-benar perlu tahu apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan pencapaian orang lain. Anda tidak perlu menjawab setiap pertanyaan stimulus seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Tidak. Anda hanya perlu jujur pada diri sendiri. Ketika Anda melindungi kedamaian Anda, semuanya akan menjadi lebih baik. Anda akan membuat keputusan yang lebih baik. Anda akan lebih mencintai kebebasan. Anda akan menciptakan dengan lebih autentik, dan Anda akan hidup lebih dalam. Anda tidak membutuhkan validasi eksternal ketika Anda memiliki kejelasan internal. Hilangkan kebisingan, dan Anda akan menemukan apa yang selalu ada di sana. Suara Anda, kebenaran Anda, hakikat Anda. Maka hal-hal eksternal akan berhenti memiliki begitu banyak kekuatan, karena Anda akan belajar untuk lebih mendengarkan diri Anda daripada mendengarkan dunia. Hapus kebisingan mental. Bukan dengan keinginan, tetapi demi kesehatan, demi cinta diri, demi keseimbangan. Karena hidup dalam perdamaian bukanlah utopia, melainkan pilihan yang Anda buat setiap kali Anda memutuskan di mana Anda memfokuskan perhatian Anda. Jika Anda mau, mulailah hari ini, lakukan dengan langkah kecil. Pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memilih ketenangan pikiran saya." Biarkan ini menjadi komitmen Anda untuk menjernihkan pikiran, melindungi energi Anda, dan mulai hidup selaras dengan diri Anda sendiri. Pelajaran keempat, jadikan pekerjaan sebagai tempat berlindung Anda. Di dunia di mana banyak orang mencari hiburan, gangguan, keluhan, atau alasan, Anda bisa memilih jalan yang berbeda. Jadikan pekerjaan sebagai tempat perlindungan, di mana pikiran Anda tertata, tujuan Anda dimurnikan, dan karakter Anda ditempa. Sementara yang lain mengeluh tentang keadaan, Anda dapat membangun kehidupan yang lebih solid melalui usaha. Pekerjaan tidak harus menjadi beban. Ini bisa menjadi jalan penyelamatan Anda dari kekacauan mental, alat yang Anda gunakan untuk memahat versi terbaik Anda. Ini bukan tentang kecanduan produktivitas, tetapi tentang memahami bahwa komitmen terhadap tindakan Anda adalah cara untuk menghargai diri sendiri. Setiap tugas, betapapun kecilnya, bisa menjadi tawaran untuk disiplin diri Anda, penegasan diam bahwa Anda berada dalam kendali. Ketika orang lain menyerah pada kekacauan, Anda berdiri teguh. Ketika mereka mengeluh tentang betapa sulitnya hal-hal, Anda mewujudkannya. Anda tidak membutuhkan siapapun untuk melihatnya. Anda tidak butuh pengakuan segera. Pekerjaan yang dilakukan dalam keheningan jauh lebih kuat. Disitulah terletak transformasi sejati. Bekerja ketika orang lain mengeluh bukanlah kesombongan, melainkan visi. Itu berarti melihat melampaui saat ini. Mengetahui bahwa upaya hari ini adalah kebebasan di masa depan. Ketika dunia mencari alasan, Anda dapat mengubah setiap kesulitan menjadi sebuah langkah. Anda dapat menggunakan kebisingan sebagai motivasi, bukan sebagai pengalih perhatian. Kebanyakan orang membuang-buang energinya untuk berbicara tentang apa yang salah, tetapi Anda tidak di sini untuk itu. Anda di sini untuk maju, untuk tumbuh, untuk membuktikan pada diri Anda bahwa Anda bisa menjadi seseorang yang Anda percayai. Semoga kata-kata Anda memiliki keberanian. Ketika Anda mengatakan, "Saya akan melakukannya," lakukanlah. Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak ada seorang pun yang akan melakukannya untuk Anda. Komitmen itu kepada diri sendiri adalah kekuatan sejati yang tidak terpengaruh oleh kesulitan atau pendapat orang lain. Menemukan tujuan dalam setiap tindakan adalah cara paling efektif untuk melampaui kebosanan. Ketika Anda memahami bahwa bahkan tugas yang paling sederhana sekalipun adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, Anda mengubah energi Anda. Anda tidak lagi bekerja untuk kewajiban, Anda bekerja karena niat. Usaha Anda tidak tergantung pada hari Senin atau Jumat, apakah Anda memiliki motivasi atau tidak. Itu tergantung pada apa yang Anda putuskan untuk jalani. Anda tidak membutuhkan dunia untuk masuk akal. Anda menciptakannya.
Anda tidak perlu berharap setiap hari menjadi sempurna. Anda melakukan yang penting. Dan jika hari ini jalan Anda penuh kesulitan, bersyukurlah, karena kesulitan-kesulitan inilah yang membentuk Anda. Jangan fokus pada hasilnya segera. Fokuslah pada pembangunan tipe orang yang mampu mempertahankan hasil itu saat tiba. Disiplin bukanlah hukuman, itu adalah sekutu terbaik Anda. Ini adalah kemampuan untuk bertindak bahkan jika Anda tidak merasa ingin melakukannya, bahkan jika tidak ada yang memuji Anda, bahkan jika semuanya tampak lambat. Ini adalah kekuatan yang membuat Anda terus bergerak ketika emosi berfluktuasi. Perbedaan antara siapa yang mendapatkan apa yang dia inginkan dan siapa yang menunggu bukanlah bakat, tetapi keteguhan. Siapa yang menunggu kedatangan motivasi tetap stagnan. Siapa yang mendukung disiplin dan kemajuan bahkan di hari-hari paling kelabu. Dan itu justru pada hari-hari itu, di saat-saat sunyi, di mana tidak ada yang melihat, di mana Anda paling banyak berubah daripada yang Anda bayangkan. Setiap kali Anda memilih untuk bekerja ketika Anda bisa terganggu, Anda menabur kepercayaan diri. Anda tidak lagi menjadi budak dari impuls Anda dan mulai memiliki tujuan Anda. Tumbuh dalam keheningan adalah strategi yang ampuh. Anda tidak perlu mengumumkan rencana Anda atau menjelaskan keputusan Anda. Biarkan evolusi Anda berbicara untuk Anda. Pertumbuhan yang nyata bersifat internal dan seringkali tidak terlihat pada awalnya. Jangan mencari validasi eksternal. Jangan frustrasi karena tidak seorang pun memperhatikan perubahan Anda. Teruslah maju, bertahan, dan melangkah maju, karena akan datang saat di mana transformasi Anda akan terlihat begitu jelas, sehingga tidak seorang pun dapat mengabaikannya. Dan bukan karena Anda membutuhkannya, tetapi karena Anda sudah membutuhkannya. Anda akan berubah dari dalam. Anda akan menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih tenang. Ketika orang lain bertanya bagaimana Anda melakukannya, Anda akan mengingat hari-hari ketika hanya Anda yang tahu apa yang sedang Anda bangun. Hari-hari kerja yang hening, hari-hari pelepasan, usaha, akan menjadi kenyataan kemenangan Anda. Jadikan pekerjaan sebagai tempat berlindung Anda, bukan karena Anda melarikan diri dari dunia, tetapi karena Anda memilih untuk memperkuat diri Anda di dalamnya. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap menit fokus adalah ekspresi siapa Anda bertekad untuk menjadi. Anda tidak perlu berjanji apapun, hanya bekerja dan biarkan hidup Anda menjadi buktinya. Jika pesan ini telah menyentuh Anda, pergilah ke komentar dan tulis, "Saya mengubah hidup saya dengan setiap tindakan." Beginilah cara Anda menegaskan kembali komitmen terhadap disiplin, tujuan, dan pertumbuhan yang senyap. Pelajaran kelima, bicaralah pada diri sendiri. Seolah-olah Anda adalah sahabat terbaik Anda. Apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang terus-menerus mengkritik Anda, tinggal bersama Anda, berbicara kepada Anda di telinga setiap hari, dan tidak pernah membiarkan Anda sendiri? Ternyata, orang itu sudah tinggal bersama Anda. Itu adalah diri Anda sendiri. Dialog internal Anda seringkali menjadi sumber terbesar Anda, suara penghakiman yang konstan, yang membandingkan, yang meremehkan, tetapi suara itu juga dapat diubah. Jika Anda memutuskan untuk berbicara kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada sahabat terbaik Anda, dengan kasih sayang, dengan napas, dengan hormat, ini bukan tentang mengulang kalimat kosong di depan cermin, tetapi mengubah cara Anda berhubungan dengan diri sendiri di tingkat terdalam pikiran Anda. Dialog internal Anda membentuk realitas Anda. Apa yang selalu Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri menjadi keyakinan Anda, dan apa yang Anda yakini menentukan keputusan, kebiasaan, dan cara Anda menghadapi hidup. Jika suara yang menemani Anda setiap hari adalah suara yang membatasi Anda, maka saatnya bagi Anda untuk percaya bahwa Anda terbatas. Tetapi jika suara itu menjadi pemandu yang ramah, dorongan yang mendukung Anda ketika Anda jatuh, maka Anda akan menjadi seseorang yang mampu menghadapi kesulitan apapun. Jangan menghina atau menyabotase diri sendiri. Jangan katakan pada diri Anda hal-hal yang tidak akan pernah Anda katakan kepada orang yang Anda cintai. Setiap kali Anda berkomitmen kesalahan, tahan keinginan untuk mengatakannya. Saya bencana, saya tidak pernah belajar, saya selalu menghancurkan segalanya.
Pernyataan seperti itu, jika diulang terus-menerus, terekam dalam alam bawah sadar dan mulai mengarahkan hidup Anda dari bayang-bayang. Ubah bahasa Anda menjadi lebih positif. Saya sedang belajar. Ini akan membantu saya untuk memperbaiki. Saya belum menguasainya, tetapi saya akan menguasainya. Anda tidak mengabaikan kesalahan tersebut. Anda memilih cara yang lebih sehat untuk memprosesnya. Anda tidak didefinisikan oleh kesalahan Anda. Perkuat hal positif setiap hari. Otak memiliki bias alami terhadap negatif, warisan dari bertahan hidup, tetapi juga bisa dilatih ulang. Jika Anda melakukan usaha sadar setiap hari untuk mengingat prestasi, kebaikan, dan kemajuan Anda, hal-hal kecil itu akan segera menjadi program mental baru. Saat bangun tidur, sebelum melihat ponsel, katakan sesuatu yang baik tentang diri Anda. Di akhir hari, ingatlah satu hal yang Anda lakukan dengan baik. Jangan meremehkan pencapaian Anda. Jangan menunggu orang lain mengenalinya. Anda yang memberi makan bagian diri Anda yang perlu merasa dilihat dan dihargai. Anda memperkuat pertumbuhan, menggantikan kritik dengan koreksi otomatis. Ada perbedaan besar antara menghukum diri sendiri dan mengoreksi diri. Hukuman menenggelamkan Anda, tetapi koreksi mengangkat Anda. Ketika Anda memperhatikan kegagalan, jangan memarahi diri sendiri dengan keras. Pahami mengapa hal itu terjadi dan tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya lakukan secara berbeda lain kali? Itulah mentalitas yang benar-benar mencintai diri sendiri. Jangan biarkan diri Anda terseret oleh suara tuntutan berlebihan. Bersikaplah tegas, tetapi adil terhadap diri Anda sendiri. Jangan menyerah pada rasa puas diri, tetapi jangan juga menyeret diri Anda ke dalam rasa bersalah. Bicaralah pada diri sendiri seolah-olah Anda adalah sahabat terbaik Anda, dengan kesabaran untuk bersamanya ketika dia melakukan kesalahan, dengan antusiasme untuk menyampaikan kepadanya ketika dia mencapai sesuatu, dengan kelembutan untuk mengangkatnya saat dia duduk dikalahkan. Anda juga pantas mendapatkannya. Jangan tunggu hingga datangnya dari luar. Anda yang harus membangunnya dari dalam. Setiap kali pikiran Anda ingin menghukum Anda, berhenti, bernapas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu saya? Apakah ini menenggelamkan saya? Pilihlah untuk memberikan respons yang berbeda, respons yang menyembuhkan, yang menguatkan, dan yang membebaskan. Karena dialog internal Anda tidak hanya memengaruhi perasaan Anda terhadap diri Anda sendiri, tetapi juga menentukan bagaimana Anda menghadapi dunia. Pikiran yang berbicara pada dirinya sendiri dengan cinta adalah pikiran yang berani lebih banyak, yang menyerah lebih sedikit, yang percaya pada dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Jika pesan ini membangkitkan sesuatu di dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Mulai hari ini, saya adalah sekutu terbaik saya." Ini akan menjadi langkah pertama Anda untuk memutuskan hubungan dengan pola lama mengkritik diri sendiri dan memulai tahap baru perawatan diri yang sadar. Suara hati Anda bisa menjadi penjara yang lebih besar atau kebebasan terdalam Anda. Anda yang memutuskan cerita apa yang akan diceritakannya kepada Anda. Pelajaran ke-6. Membangun tanpa persetujuan. Kebutuhan akan persetujuan merupakan salah satu rantai paling halus yang ada. Kita hidup di era di mana validasi eksternal telah menjadi ukuran nilai. Ketika kita menerima suka, kita merasa kita berada di jalur yang benar. Jika tidak ada yang bertepuk tangan, apa yang akan terjadi? Kita merasa kita gagal. Namun, kebutuhan akan persetujuan yang terus-menerus adalah jebakan diam. Mereka membuat kita bergantung pada tatapan orang lain, tepuk tangan, dan pengakuan. Ketika hal itu tidak terjadi, kita akan tenggelam dalam keraguan. Kaum Stoa sudah mengetahuinya. Apa yang orang lain pikirkan tidak mendefinisikan siapa Anda, dan mereka juga tidak menentukan nilai Anda atau apa yang sedang Anda bangun. Kekuatan sesungguhnya terletak pada kelanjutan, berjalan bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Karena apa yang Anda bangun dari keyakinan internal tidak perlu saksi. Anda tidak perlu suka untuk maju. Kemajuan nyata terjadi dalam diam, dalam usaha yang tidak terlihat, dalam jam-jam yang Anda pilih untuk berada dalam keadaan konstan tanpa menerima imbalan apapun.
Pertumbuhan yang sebenarnya tidak terlihat tetapi terasa. Ini adalah transformasi yang tidak selalu sesuai dengan metrik kesuksesan modern. Menjadi tidak terlihat juga bersifat strategis. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda, tidak ada yang ikut campur. Anda bisa membuat kesalahan tanpa dihakimi. Anda dapat bergerak maju tanpa tekanan untuk menyenangkan orang lain. Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa harus menyenangkan. Visibilitas awal seringkali merupakan gangguan, bukan keuntungan. Ketika Anda lebih fokus untuk dilihat daripada menjadi solid, pekerjaan Anda menjadi tontonan, bukan warisan. Dan itulah yang dangkal selalu runtuh dengan angin pertama. Validasi eksternal adalah hal yang membuat ketagihan. Semakin banyak Anda menerimanya, semakin banyak Anda membutuhkannya. Setiap suka, setiap pujian, setiap pengakuan memberi makan ego yang tidak pernah kenyang, tetapi juga rapuh. Ketika perhatian itu teralihkan, Anda akan merasa tidak berharga. Apa gunanya bergantung pada sesuatu yang sangat fluktuatif untuk mendefinisikan tujuan Anda? Bukankah lebih masuk akal untuk membangun dari dalam, di mana tidak ada yang bisa menghilangkan keberanian Anda? Jangan bingungkan kebisingan dengan dampaknya. Ada banyak orang yang terlihat melakukan hal kecil, dan banyak orang yang mengubah dunia secara diam-diam. Tidak penting siapa yang melihat Anda, tetapi apa yang Anda ciptakan. Bukan berapa banyak yang mengikuti Anda, tetapi seberapa sering Anda memilih untuk mengikuti diri Anda sendiri, setia pada prinsip-prinsip Anda, meskipun Anda harus berjalan sendirian. Membangun tanpa persetujuan adalah tindakan kebebasan. Itu berarti Anda tidak terikat pada penilaian orang lain, bahwa Anda tidak perlu validasi untuk merasa bahwa Anda melakukannya dengan baik. Itu berarti Anda bekerja untuk visi Anda, bukan untuk ekspektasi orang lain, bahwa kompas Anda ada di dalam, bukan dalam tepuk tangan yang mungkin datang dari luar. Sebagian besar transformasi besar terjadi dalam bayangan. Atlet berlatih tanpa penonton, penulis menulis tanpa pembaca. Pengusaha gagal berulang kali sebelum seseorang percaya pada ide mereka. Namun, mereka semua memiliki kesamaan. Mereka tidak berhenti ketika tidak ada seorang pun yang percaya, karena mereka sudah mempercayainya terlebih dahulu. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap langkah itu penting, meskipun tidak seorang pun merayakannya. Setiap kemajuan bertambah, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Setiap hari di mana Anda memilih untuk melangkah maju, bahkan jika itu terlihat tidak penting, Anda sedang membangun sesuatu yang akan memiliki akar, sesuatu yang tidak akan runtuh ketika perhatian tidak ada, karena tidak dapat berdiri di atasnya. Marcus Aurelius berkata bahwa kita harus berbuat baik seperti hidup, tanpa menunggu hadiah, tanpa menampilkannya. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik merupakan hadiah tersendiri. Kepuasan yang mendalam tidak datang dari pengakuan eksternal, tetapi dari mengetahui bahwa Anda melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Ingatlah ini, tepuk tangan terbanyak yang penting adalah apa yang Anda berikan pada diri Anda sendiri ketika Anda tidur dengan tenang, mengetahui bahwa Anda telah membuat kemajuan. Jangan menunggu untuk dirayakan untuk merasakan diri Anda berharga. Jangan membangun citra, tetapi bangunlah kehidupan. Dan jika di tengah jalan Anda tidak terlihat, anggaplah itu sebagai hak istimewa. Anda bebas untuk bersikap nyata. Anda bebas untuk berkreasi tanpa topeng. Anda bebas untuk gagal, belajar, dan tumbuh tanpa belenggu opini orang lain. Jika pesan ini menyentuh Anda, pergilah ke komentar dan tulis, "Saya membangun," bahkan jika tidak ada yang bertepuk tangan. Lakukanlah itu untuk diri Anda sendiri, karena ketika Anda menulisnya, Anda menegaskan kembali bahwa jalan Anda tidak lagi bergantung pada siapapun yang memperhatikan, hanya dari diri Anda sendiri. Pelajaran 7. Kembali ke dasar. Kita tinggal di masa yang dipenuhi dengan kebisingan, berbagai hal, pendapat, dan gangguan. Semua bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Semuanya tampak mendesak, dan hal-hal yang sederhana telah menjadi hampir seperti kemewahan. Namun kenyataannya, kita tidak dilahirkan untuk membawa begitu banyak beban. Kita tidak dirancang untuk hidup secara berlebihan dari rangsangan, komitmen, objek,
dan kewajiban yang tidak perlu. Oleh karena itu, kembali ke hal-hal yang mendasar bukanlah sebuah mode, melainkan sebuah kebutuhan. Ini adalah tindakan keberanian yang memberontak terhadap kompleksitas buatan yang menghabiskan kita dan mendapatkan kembali kejelasan yang memberikan makna pada kehidupan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kesederhanaan adalah hasil dari pikiran yang teratur. Dan pikiran yang teratur hanya bisa berkembang ketika kita berhenti mengumpulkan hal-hal yang tidak kita butuhkan dan mulai melindungi apa yang benar-benar penting. Kurang adalah lebih, bukan sebagai ungkapan yang indah, tetapi sebagai praktik sehari-hari. Semakin banyak kita mengumpulkan, semakin kita kehilangan pandangan terhadap apa yang penting. Kita mengisi rumah kita dengan hal-hal yang tidak kita gunakan, kalender kita dengan pertemuan yang tidak memberi inspirasi, dan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak membawa kedamaian. Dan kemudian kita bertanya-tanya, mengapa kita merasa cemas? Mengapa kehidupan terasa luput dari kita? Kenapa kita lelah? Bukan karena kita kekurangan waktu, tetapi karena kita menggunakannya secara salah. Menyederhanakan ini bukan tentang melakukan lebih sedikit, tetapi tentang melakukan apa yang benar. Ini adalah menghilangkan hal-hal yang tidak perlu sehingga yang penting bersinar. Itu berarti berhenti mengatakan ya untuk komitmen yang tidak penting dan mulai mengatakan tidak untuk harga diri. Beri ruang untuk yang penting. Pikirkan tentang ini. Jika hidupmu adalah sebuah koper, apa yang akan Anda masukkan ke dalamnya? Hubungan apa? Kebiasaan apa? Aktivitas apa? Sebagian besar dari kita menyeret beban mati tanpa menyadarinya. Keterikatan yang tidak lagi memberi kita nutrisi, sasaran yang bahkan tidak kita pilih secara sadar, harapan yang bahkan tidak kita miliki. Ketika Anda belajar untuk menciptakan ruang, Anda menyadari bahwa yang penting tidak memakan banyak ruang. Satu saja sudah cukup. Percakapan jujur, suatu tujuan, tentu saja, rutinitas yang mengikat Anda. Semuanya yang lain adalah dekorasi, dan berkali-kali dekorasi itu berakhir menyembunyikan apa yang benar-benar berharga. Jika Anda tidak menciptakan ruang, yang penting tidak akan ada di mana-mana. Jika segala sesuatu adalah prioritas, maka tidak ada yang penting. Yang penting adalah apa yang tetap ada. Kebisingan berubah, mode berubah, jaringan diperbarui setiap saat. Tetapi ada hal-hal yang, jika Anda berhati-hati, tidak akan bergerak. Ketenangan pikiran Anda, kesehatan Anda, tujuan Anda, hubungan Anda, waktu Anda. Masalahnya adalah bahwa benda-benda tersebut tidak mengeluarkan suara. Mereka tidak menuntut perhatian, mereka diam dan halus. Itulah mengapa sangat mudah untuk mengabaikan mereka. Namun, merekalah yang menopang Anda di saat-saat sulit. Ketika semua hal lain menghilang, yang penting adalah apa yang membuat Anda terus maju. Kembali ke hal terpenting adalah mengingat apa yang Anda pelihara dan membangun kehidupan Anda di sekitarnya. Bukan kehidupan yang utuh, tetapi hidup yang bermakna. Hilangkan komitmen kosong. Lakukan tanpa rasa bersalah. Anda tidak ada di sini untuk menyenangkan semua orang. Anda tidak ada di sini untuk memenuhi harapan orang lain. Anda di sini untuk hidup dengan tujuan. Berapa kali kita menerima pertemuan yang tidak memberikan kontribusi apapun, hubungan yang hanya menguras kita, kebiasaan yang kita ulangi karena inersia. Hidup tidak diisi dengan aktivitas, itu diisi dengan kehadiran. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda dan tidak membawa kedamaian, energi, atau pertumbuhan, mengapa Anda menyimpannya? Setiap komitmen kosong yang Anda pegang adalah penolakan yang Anda katakan terhadap sesuatu yang penting. Jadilah selektif dengan energi Anda, bukan karena keegoisan, tetapi karena hati nurani. Ketika Anda belajar memilih, Anda juga belajar untuk berhati-hati dalam memilih. Kembali ke hal penting bukanlah mundur, tetapi maju terus dengan beban yang lebih ringan. Untuk memahami bahwa kelimpahan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi membutuhkan lebih sedikit. Ini adalah tentang menemukan ketenangan, kejelasan, dan koneksi yang tidak dibeli, tetapi dikembangkan.
Yang sederhana adalah berhenti berlari tanpa tujuan untuk mulai berjalan dengan tujuan. Anda tidak butuh kehidupan yang sempurna. Anda butuh kehidupan yang koheren. Kehidupan di mana setiap hal memiliki tempatnya, dan Anda jelas tentang apa yang menjadi milik Anda. Karena pada akhirnya, ketika yang berlebihan hilang, yang tersisa adalah apa yang seharusnya selalu ada. Pelajaran 8. Latih pikiran Anda setiap hari. Latih pikiran Anda setiap hari. Jangan tunggu sampai hidup memaksa Anda untuk menguatkan diri di tengah badai. Lakukanlah mulai hari ini dengan disiplin, keteguhan, dan tujuan. Sama seperti tubuh yang kuat dibangun dengan pengulangan, perlawanan, dan keringat. Pikiran yang kuat dibangun dengan kebiasaan sederhana, tetapi kuat. Membaca, menulis, dan bermeditasi. Ini bukan tentang melakukan upaya-upaya sporadis yang besar, tetapi tentang tindakan kecil yang diulang-ulang. Mereka membentuk karakter Anda dan mengubah cara hidup Anda. Setiap halaman yang Anda baca tidak hanya memberi Anda pengetahuan, tetapi juga perspektif. Setiap baris yang Anda tulis mengklarifikasi pikiran Anda dan menghubungkan Anda dengan siapa Anda sebenarnya. Setiap menit keheningan dalam meditasi adalah pertempuran yang dimenangkan melawan kebisingan dunia dan kekacauan pikiran. Latih pikiran Anda. Ini bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan jika Anda ingin hidup dengan kejelasan, kesederhanaan, dan kebebasan. Karena dunia di luar sana tidak pasti, berubah, dan kacau, tetapi dunia interior Anda bisa menjadi kokoh, tenang, dan tidak bisa dipecahkan jika Anda melakukan pekerjaan itu. Kekuatan mental tidak muncul ketika semuanya tenang, tetapi ketika, meskipun berisik, Anda tahu cara menjaga fokus. Fokus itu tidak diberikan begitu saja. Itu adalah latihan setiap hari tanpa alasan, tanpa menunggu untuk termotivasi. Sama seperti kaum Stoa, jadikanlah pikiran Anda sebagai tempat berlindung dan benteng Anda. Marcus Aurelius menulis pikiran setiap pagi, bukan untuk memberi kesan, tetapi untuk tetap teguh sebelum beban kekaisaran dan kekosongan sanjungan. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusan benarmu jika kamu sudah memutuskan untuk menyimpannya. Seneca merenungkan cara hidup berbudi luhur, bahkan di tengah kesulitan. Mereka tidak memiliki lebih banyak waktu daripada Anda. Mereka hanya memiliki lebih banyak tekad. Pikiran yang terlatih adalah pikiran yang bebas. Bebas dari opini asing, dari kecemasan yang disebabkan oleh masa depan, dari racun kebencian. Ketika Anda melatih pikiran Anda menjadi master atas hari Anda. Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Anda mengamati, memproses, memilih, dan itu pilihan adalah kekuatan Anda yang sebenarnya. Anda tidak dapat mengontrol apa yang terjadi, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menafsirkannya. Dan untuk itu, Anda membutuhkan pikiran yang jernih, kuat, dan hadir. Membaca memberi Anda model, menulis memberi Anda arah, dan bermeditasi memberi Anda keseimbangan. Jangan meremehkan kekuatan ketiga praktik ini. Bersama-sama, mereka membentuk dasar dari mentalitas yang tidak dapat dipatahkan. Jika Anda tidak melatih pikiran Anda, dunia akan melatihnya untuk Anda. Jaringan sosial Anda akan melatih Anda untuk membandingkan diri Anda. Berita akan melatih Anda untuk merasa takut. Iklan akan melatih Anda untuk merasakan ketidakcukupan. Tetapi jika Anda memutuskan untuk melakukannya sendiri, jika setiap hari Anda mendedikasikan waktu untuk diri sendiri, tidak seorang pun akan dapat memanipulasi Anda. Kedamaian Anda tidak akan bergantung pada apapun yang bersifat eksternal, dan itu adalah kebebasan. Melatih pikiran Anda tidak berarti menghilangkan semua emosi, tetapi belajar untuk menggunakannya demi keuntungan Anda. Itu berarti mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus maju, dan kapan harus menunggu. Itu berarti pikiran Anda tidak akan menjadi tempat berbahaya untuk ditakuti kembali, tetapi sekutu terbesar Anda. Fokus tidak muncul karena seni sihir. Itu dibudidayakan. Kejelasan tidak terjadi secara kebetulan. Itu sudah direncanakan. Dan ketenangan tidak dibeli. Ia dilatih.
Berinvestasi pada pikiran Anda adalah hal yang paling penting yang dapat Anda lakukan, karena Anda bisa kehilangan segalanya. Pekerjaan Anda, status, harta benda Anda, tetapi apa yang Anda tumbuhkan dalam diri Anda tidak ada yang dapat menghapusnya, baik oleh waktu, pengkhianatan, maupun kegagalan. Jika Anda melatih pikiran setiap hari, Anda akan menjadi tak terhentikan. Bukan karena kesombongan, tetapi karena ketenangan. Bukan karena Anda tidak merasa takut, tetapi karena Anda tidak membiarkannya mengendalikan Anda. Bukan karena Anda memiliki semua jawaban, tetapi karena Anda telah belajar untuk mengajukan pertanyaan yang benar. Latihlah pikiran Anda seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Karena pada kenyataannya, kualitas hidup Anda, hubungan Anda, dan kemampuan Anda untuk membuat keputusan bergantung padanya. Segala sesuatunya lahir di dalam diri Anda. Jagalah, kuatkan, dan lakukanlah setiap hari dengan niat, dengan kesabaran, dan dengan kepercayaan pada proses. Karena jika Anda mengulang hal yang benar, cukup, pikiran Anda akan menganggapnya sebagai hal yang alami. Dan suatu hari, ketika kekacauan datang, dan itu akan tiba, Anda sudah akan siap. Anda tidak akan jatuh. Anda tidak akan tersesat. Anda akan tetap teguh karena Anda sudah terlatih ketika tidak ada orang yang melihat, karena Anda melakukannya dengan kerja keras, karena Anda bertaruh pada diri Anda sendiri. Ya, Anda siap untuk mengambil langkah pertama. Pergi sekarang ke komentar dan tulis, "Hari ini saya mulai melatih pikiran saya." Jadikanlah itu janji pribadi Anda, karena perubahan yang langgeng dimulai dengan keputusan yang tegas. Pelajaran ke-9, setialah pada proses. Bahkan jika tidak ada yang memperhatikan, Anda bergerak maju tanpa tepuk tangan, tanpa validasi dari luar. Hanya Anda, usaha diammu, dan gema dari tekad yang kuat untuk menolak menyerah. Di dunia yang terobsesi dengan hasil cepat dan perubahan yang terlihat, tetap setia pada proses merupakan tindakan pemberontakan. Tidak semua orang akan mengerti mengapa Anda terus maju ketika tidak ada imbalan yang terlihat. Namun, justru itulah intinya. Transformasi sejati terjadi di tempat yang tidak terlihat, pada saat-saat ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda dan Anda memutuskan untuk melanjutkan. Setiap langkah itu penting, meskipun tampaknya kecil. Setiap upaya yang gagal. Setiap hari bahwa Anda menahan godaan untuk menyerah, Anda membentuk lebih dari yang Anda bayangkan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kendala jalur menjadi jalur adalah sama seperti proses itu sendiri menjadi tujuan. Anda tidak di sini hanya untuk mencapai tujuan. Anda di sini untuk menjadi seseorang yang mampu menjalani hal itu dengan bermartabat. Evolusi pribadi tidak linier atau langsung. Terkadang itu menyakitkan, lambat, dan kontradiktif. Ada hari-hari ketika seolah-olah Anda mundur, saat-saat di mana Anda meragukan segalanya, bahkan diri Anda sendiri. Namun justru dalam ketidaknyamanan itulah terletak benih perubahan. Hal yang tidak menyenangkan bukanlah tanda kegagalan, tetapi gejala bahwa Anda meninggalkan zona nyaman, bahwa Anda menghadapi bagian-bagian diri Anda yang perlu ditransformasikan. Epictetus mengingatkan kita bahwa tidak ada pencapaian besar tanpa usaha dan disiplin. Dan usaha itu seringkali akan diam, tak terlihat, namun menentukan. Setialah pada proses berarti menerima diri sendiri dan ritme Anda. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan putus asa terhadap waktu orang lain. Apa yang dicapai seseorang dalam setahun, mungkin Anda akan melakukannya dalam 3 tahun. Dan tidak apa-apa. Anda tidak sedang berlomba dalam karier. Anda berada di jalur yang unik yang dirancang untuk menghadapi ketakutan, kebiasaan, dan keyakinan Anda sendiri. Kecemasan muncul saat Anda menunggu hasil langsung, ketika Anda bingung dengan kecepatan kemajuan. Namun ada proses internal yang tidak bisa dipercepat, karena jika Anda melakukannya, itu akan hancur. Akar yang dalam membutuhkan waktu untuk tumbuh, tetapi merekalah yang menopang pohon yang paling kuat. Jangan bingung lambatnya dengan inefisiensi. Bekerja pada diri sendiri sudah bernilai. Terkadang Anda akan merasa tidak bergerak maju, bahwa semuanya tetap sama. Anda terus membuat kesalahan, jatuh ke dalam pola yang Anda yakini sudah Anda atasi. Tetapi setiap kali Anda bangkit, Anda menjadi sedikit lebih sadar,
sedikit lebih sabar, dan Anda berkembang. Pengulangan secara sadar adalah bagian dari proses. Ini bukan langkah mundur, melainkan penegasan kembali. Seneca mengatakan bahwa kemajuan orang bijak adalah mengenali dirinya sendiri yang tidak sempurna, tetapi tidak menyerah pada ketidaksempurnaan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup seperti Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti mengapa Anda menyelesaikan pertempuran yang Anda perjuangkan di dalam. Jadi berhentilah mencari persetujuan, berhentilah berharap untuk dimengerti. Anda tidak perlu menjelaskan atau membenarkan diri sendiri. Anda perlu maju, bernapas, jatuh jika perlu, tetapi kembali dengan lebih jelas. Kesetiaan pada proses Anda adalah cara mencintai diri sendiri. Ini berarti mempercayai diri Anda, bahkan ketika Anda tidak memiliki bukti, cukup dengan intuisi. Ini berarti percaya bahwa meskipun hari ini Anda tidak melihat perubahannya, perubahan itu sudah ada di dalam diri Anda. Terkadang kemajuan adalah tidak menyerah. Terkadang itu adalah memilih diam daripada bereaksi. Konsistensi, bukan impuls, refleksi, bukan keputusan. Jangan bandingkan diri Anda dengan apa yang terlihat di orang lain. Anda tidak tahu seberapa keras mereka bertarung di dalam, atau seberapa banyak yang mereka sembunyikan di luar. Proses Anda sakral karena itu milik Anda, dan jika Anda tetap setia padanya, hari ketika Anda akan melihat ke belakang dan mengerti bahwa Anda tidak terjebak, Anda membangun diri Anda. Jangan meremehkan hari-hari ketika Anda hanya menolak untuk menyerah, di mana tidak ada yang maju dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak ada satupun yang menyerah. Hari-hari itu juga penting. Faktanya, mereka adalah yang paling berat ketika transformasi akhirnya menjadi terlihat. Karena apa yang telah Anda tanam dengan kesabaran, komitmen, dan keheningan memiliki akar yang sangat dalam, sehingga tidak ada yang bisa merobeknya. Jadi jika hari ini Anda merasa bahwa semuanya terhenti, usaha Anda tidak berbuah, dunia tidak mengenal Anda, berdirilah teguh, karena apa yang Anda lakukan sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang orang lain lihat. Anda sedang menempa versi diri Anda yang tidak memerlukan persetujuan untuk ada, atau validasi untuk bertahan. Jika pesan ini memicu sesuatu dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis. Saya percaya pada proses saya, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tuliskan kalimat itu dan jadikanlah itu janji harian Anda, karena kebesaran sejati tidak dipaksakan. Ia tumbuh dan Anda sudah memulainya. Pelajaran 10. Disiplin mengalahkan bakat. Kebanyakan orang berharap untuk merasakan motivasi untuk bertindak. Mereka berharap untuk memiliki keinginan, inspirasi, atau beberapa tanda untuk mulai bergerak. Namun, kaum Stoa mengetahui sesuatu yang masih belum diketahui banyak orang. Mereka memahami bahwa yang mengubah hidup bukanlah bakat, bukan juga keberuntungan, bukan juga inspirasi, tetapi disiplin. Ini adalah kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika Anda tidak menyukainya, bahkan ketika tubuh ingin tetap diam, bahkan ketika pikiran mencari alasan. Disiplin mengalahkan bakat, karena bakat tanpa ketekunan adalah api yang cepat padam. Sebaliknya, disiplin adalah air yang mengikis batu. Diam, sabar, tetapi tak terhentikan. Berapa kali Anda mengagumi seseorang karena kemampuannya, kecerdasannya, karismanya, dan Anda berpikir, aku harap aku punya itu. Tetapi apa yang tidak Anda lihat adalah bahwa bakat juga perlu dimiliki, dilatih secara berkelanjutan, dan diulang hari demi hari. Pianis paling brilian pun tidak bersuara seperti itu tanpa usaha. Atlet terhebat tidak dilahirkan dengan otot. Penulis paling inspiratif tidak menggerakkan Anda karena setiap kata datang padanya dalam ledakan kejeniusan. Mereka semua belajar melakukan pekerjaan ketika mereka tidak merasa bersemangat. Mereka semua mengerti bahwa perbedaan antara mereka yang datang dan mereka yang bertahan di tengah jalan adalah bahwa beberapa orang bangun, bahkan ketika tidak ada tepuk tangan, dan yang lain menunggu seseorang untuk mendorong mereka. Melakukan tanpa keinginan adalah apa yang memisahkan Anda dari yang lain, karena siapapun dapat bergerak maju ketika merasa terinspirasi, namun sedikit yang mengikuti ketika mereka merasa kosong. Ada perbedaan. Keunggulan bukanlah membangun hari-hari yang baik.
Ia dibangun di atas hari-hari kelabu, di atas hari-hari ketika semua yang ada dalam diri Anda ingin berhenti, tetapi Anda tetap berjalan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika suatu pekerjaan sesuai dengan sifat manusia, maka wajar saja untuk melakukan hal tersebut, dan Anda tidak seharusnya mengeluh ketika melakukan hal itu. Inilah hakikat kedisiplinan. Memahami bahwa ini bukan tentang perasaan, tetapi tentang tindakan, yaitu tindakan mengulang, bersikeras, dan menyempurnakan dengan masing-masing usaha adalah cara membentuk karakter Anda. Banyak yang percaya pada bakat mereka, tetapi bakat tanpa arah menjadi kebanggaan. Dan kesombongan membuat Anda lemah, karena membuat Anda percaya bahwa Anda tidak perlu berusaha keras. Namun kenyataannya adalah bahwa bakat hanyalah titik awal, tidak menentukan akhir. Mereka yang mengandalkan diri mereka sendiri dalam pemberian mereka, cepat atau lambat, akan disusul oleh mereka yang tidak berhenti. Jadilah orang yang tidak berhenti, orang yang bangun pagi ketika yang lain beristirahat. Orang yang mengulang satu dan lagi, meskipun mereka tidak melihat hasilnya segera. Mereka yang tidak perlu berada dalam keadaan sempurna untuk bertindak karena mereka tahu bahwa kebiasaan menciptakan keadaan. Ingatlah bahwa apapun yang Anda ulangi akan memperkuat. Jika Anda mengulangi keluhan, tidak bertindak, atau pengabaian, itu juga akan menjadi bagian dari diri Anda. Namun jika Anda mengulang ketekunan, perbaikan, dan kemauan, maka Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda untuk sukses. Epictetus mengatakan bahwa jika Anda ingin meningkat, bersiaplah untuk menjadi ejekan. Disiplin juga adalah hal yang mengikuti meskipun ada penilaian orang lain, meskipun ada kelelahan, meskipun dalam keheningan, karena Anda tahu bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari satu momen. Anda sedang menempa karakter. Tidak ada seorang pun yang akan memberi Anda hasil. Tidak akan ada seorang pun yang akan memberi Anda keberhasilan. Anda harus membangunnya sendiri dengan masing-masing langkah pada setiap pengulangan. Ini tidak akan terjadi dengan cepat, tidak akan mudah, tetapi itu akan menjadi milik Anda, dan itulah yang paling penting. Keunggulan bukanlah tindakan yang terisolasi. Ia adalah hasil dari ratusan tindakan yang diulang dengan maksud. Jika Anda tidak menyukainya hari ini, lakukan saja. Jika Anda meragukan diri sendiri hari ini, lakukan saja. Jika Anda lelah hari ini, lakukan saja. Karena besok Anda akan bersyukur karena Anda tidak membiarkan diri Anda terjebak. Disiplin tidak memerlukan tepuk tangan, tidak memerlukan saksi. Ia hanya membutuhkan Anda untuk menepati janji Anda kepada diri sendiri. Jika Anda memutuskan untuk hidup dengan disiplin, Anda akan segera menyadari sesuatu yang kuat. Anda tidak perlu lagi memiliki bakat untuk menonjol. Anda hanya perlu bersikap konsisten ketika orang lain menyerah. Dan itulah yang sebenarnya mengubah kehidupan. Jika ada bagian dari pesan ini menyalakan sesuatu di dalam diri Anda, pergi ke komentar dan tulis, "Saya tidak akan berhenti, saya disiplin." Lakukanlah. Itu saja, jadilah deklarasi perang Anda terhadap kemalasan dan langkah pertama Anda menuju kehidupan yang ditempa dengan tujuan. Pelajaran 11. Kelilingi diri Anda dengan niat. Kelilingi diri Anda dengan niat. Ini bukan kalimat motivasi siapapun. Ini adalah peringatan diam yang jika Anda mengabaikannya, bisa menghabiskan tahun-tahun hidup Anda. Segala sesuatu yang ada di sekitar Anda memengaruhi apa yang Anda lakukan. Orang, tempat, percakapan, kebiasaan, rutinitas. Bisa tampak bahwa Anda memegang kendali, bahwa Anda kuat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Tetapi kenyataannya adalah, tanpa disadari, lingkungan Anda membentuk pola pikir, keputusan, dan kondisi emosional Anda. Lingkungan itu seperti air untuk tanaman. Jika itu beracun, tidak peduli seberapa kuat Anda pikir Anda akan berakhir layu jika Anda terus-menerus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang negatif dan kritis, yang mengeluh tentang segalanya, yang melihat dunia sebagai ancaman atau kemalangan permanen. Sedikit demi sedikit, Anda juga akan mulai berpikir seperti itu, bukan karena Anda menginginkannya, tetapi karena itulah yang Anda hirup sehari-hari.
Epictetus mengatakan bahwa kita tidak seharusnya seringkali bergaul dengan orang-orang yang membuat kita lebih buruk, meskipun mereka dekat, karena kualitas jiwa Anda dipertaruhkan. Penting untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar Anda. Jika tidak, Anda bergerak maju dengan autopilot bersama mereka yang tidak lagi memiliki apapun untuk disumbangkan kepada jalan Anda. Tidaklah egois untuk menyaring hubungan Anda. Itu adalah perawatan diri. Seseorang yang tabah memahami bahwa tidak setiap tautan harus tetap ada. Tidak semua kontak itu berharga untuk keabadian. Ada orang yang diperlukan pada titik tertentu dalam hidup Anda, tetapi sekarang mereka hanya mewakili jangkar yang menyamar sebagai perusahaan. Para pencuri energi tidak selalu berteriak. Terkadang mereka tersenyum. Namun setelah berinteraksi dengan mereka, Anda merasa terkuras, bingung, terjebak. Itu sudah cukup menjadi tanda untuk mengambil jarak. Seneca memperingatkan bahwa jiwa terseret oleh karakter orang lain, dan itulah mengapa kita harus berhati-hati dengan siapa kita berbagi pribadi. Evolusi Anda membutuhkan keheningan, fokus, dan inspirasi, dan itu Anda temukan dalam percakapan yang tepat. Setiap kata yang Anda dengar, setiap sikap yang Anda toleransi memberi makan atau menyabotase pertumbuhan Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, orang-orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Apakah mereka membangkitkan semangat saya atau mengalihkan perhatian saya? Apakah mereka membawa saya lebih dekat ke versi terbaik saya atau membuat saya mundur? Apakah mereka menginspirasi saya untuk menjadi disiplin, berani, dan fokus? Atau mereka menormalkan keadaan biasa-biasa saja? Alasan-alasan dan keluhan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang sudah berada di tempat yang Anda inginkan, bukan hanya dalam pencapaian yang terlihat, tetapi dalam kedamaian batin, kejelasan, dan tujuan. Perhatikan bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menanggapi tantangan, bagaimana mereka memilih lingkungan mereka. Kekaguman bukan berarti iri hati. Itu adalah panduan. Belajar dari mereka yang sudah pernah melakukan perjalanan sebagian dari jalan ini dapat menghemat waktu Anda selama bertahun-tahun kebingungan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi Anda butuhkan. Seringkali kita menjaga hubungan atau lingkungan hanya karena rasa takut. Takut terhadap kesepian, takut kecewa, dan takut untuk membuat keputusan. Namun, kekecewaan yang sebenarnya adalah dengan diri Anda sendiri saat Anda mengkhianati diri Anda untuk mendukung orang lain. Pertumbuhan pribadi selalu melibatkan duka. Meninggalkan versi lama diri Anda, melepaskan ikatan yang tidak lagi bergetar dengan kebenaran Anda, dan meninggalkan kebiasaan yang nyaman tetapi tidak lagi berguna. Dan ya, pada awalnya memang menyakitkan, tetapi yang datang berikutnya adalah kedamaian. Marcus Aurelius berkata bahwa kita harus hidup sesuai dengan sifat, dan bagiannya alam adalah perubahan. Orang-orang berubah, Anda berubah, dan tidak semua tautan tetap ada dalam transformasi. Menerimanya adalah kedewasaan. Jangan menunggu sampai Anda benar-benar hancur secara emosional untuk membuat keputusan yang sudah Anda ketahui harus Anda ambil. Kelilingi diri Anda dengan niat. Carilah ruang yang mengangkat Anda, percakapan yang memperkaya Anda, orang-orang yang menantang Anda dengan cinta, yang menuntut koherensi, yang mengingatkan Anda tentang nilai saat Anda melupakannya. Anda tidak perlu mengelilingi diri Anda dengan banyak orang. Cukup dengan yang benar. Jika Anda ingin berkembang, jika Anda benar-benar ingin mencapai versi terbaik dari diri Anda, mulailah dengan menjaga lingkungan Anda. Karena evolusi Anda tidak hanya bergantung pada apa yang Anda lakukan, tetapi juga pada apa yang Anda izinkan berada di sekitar Anda. Dan jika Anda masih ragu, tanyakan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. Siapakah Anda hari ini jika Anda hanya mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda? Jika pesan ini telah membuat Anda berpikir dengan niat, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memilih untuk mengelilingi diri saya dengan niat." Buatlah sebuah janji dengan diri Anda sendiri, karena kedamaian Anda, energi Anda, dan takdir Anda dimulai dengan itu. Pelajaran 12. Amati, pelajari, tindakan. Amati, pelajari, bertindak.
Tiga kata yang mungkin tampak sederhana, tetapi mereka mengandung filosofi hidup yang kuat. Kita hidup di era di mana semua orang ingin memberikan pendapat, bereaksi, dan memiliki kata terakhir, tetapi sedikit yang berhenti untuk mengamati dalam diam, melihat dengan perhatian apa yang terjadi di dalam dan di luar diri. Kita mengamati sedikit dan menilai banyak, tetapi kebijaksanaan dimulai dengan kontemplasi, dengan kemampuan melihat tanpa urgensi untuk campur tangan. Marcus Aurelius tahu itu. Orang bijak tidak perlu memaksakan diri karena kekuatannya terletak pada pemahaman. Mengamati bukan berarti pasif, itu adalah persiapan. Ini melatih pikiran untuk membedakan hal yang penting dari yang tidak relevan. Ini untuk memungkinkan kebenaran menampakkan dirinya tanpa suara, tanpa prasangka. Dan ketika Anda benar-benar melihat, ketika Anda mengerti apa yang ada di balik reaksi, sebuah emosi, sebuah perilaku, lalu Anda bisa belajar. Setiap kesalahan membawa serta sebuah pelajaran. Setiap kegagalan adalah kesempatan yang tersembunyi. Tidak ada pengalaman kosong jika Anda tahu menafsirkannya. Tetapi untuk belajar, Anda harus bersedia untuk diam, melepaskan kesombongan karena percaya bahwa Anda sudah tahu. Bahkan orang bodoh pun bisa mengajari Anda sesuatu, bahkan jika itu berarti tidak bertindak seperti mereka. Epictetus mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang Anda lakukan dengannya. Hidup tidak menghargai orang yang paling tahu, tetapi menghargai orang yang paling sesuai. Belajar tanpa bertindak adalah seperti memiliki peta dan tidak pernah memulai perjalanan. Pengetahuan yang stagnan adalah membusuk. Tindakan, di sisi lain, memperbaruinya. Anda tidak perlu mengetahui segalanya sebagai permulaan. Anda hanya perlu bergerak, ambil langkah pertama, gagal jika perlu, dan benar dengan cepat. Karena bertindak bukanlah kesempurnaan, tetapi maksud. Ini adalah tentang memberitahu dunia. Saya tidak takut membuat kesalahan, saya takut tidak mencoba. Banyak orang kalah karena informasi yang berlebihan dalam persiapan abadi yang tidak pernah berubah menjadi gerakan. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kursus, lebih banyak saran, lebih banyak jaminan, tetapi kenyataannya adalah pertumbuhan berada di sisi lain dari ketidaknyamanan. Amatilah diri Anda dengan seksama. Belajar lebih banyak dari reaksi Anda yang tidak nyaman dan bertindak, bahkan ketika ketakutan mencoba melumpuhkan Anda. Karena kejelasan tidak selalu mendahului tindakan, terkadang tindakanlah yang membawanya. Amatilah orang yang membuat Anda kesal. Bagian mana dari diri Anda yang Anda lihat terpantul di sana? Belajar dari kegagalan. Keyakinan apa yang menghalangi Anda untuk maju? Bertindaklah dengan berani. Apa hasilnya bisa berubah jika Anda memutuskan untuk pindah hari ini? Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda harus siap untuk mencarinya saat Anda pergi. Seneca menjelaskannya dengan jelas. Bukannya kita punya sedikit waktu, tetapi kita kehilangan banyak waktu. Lihatlah apa yang membuat Anda kehilangan waktu. Belajarlah untuk melepaskan apa yang tidak sesuai, dan bertindaklah menuju apa yang memberi makna. Ini bukan tentang karier, ini adalah tentang proses. Tetapi setiap hari yang Anda tunda, Anda memberikan kesempatan untuk satu kemenangan lagi. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat tahun-tahun berlalu mengetahui bahwa Anda bisa memulainya lebih awal. Amatilah hidup Anda seolah-olah Anda adalah bijaksana dari atas. Belajarlah dari masing-masing detail, bahkan yang paling tidak nyaman. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjadi versi diri Anda yang Anda kagumi, karena memang itu kenyataannya. Versi itu sudah ada di dalam diri Anda. Hanya butuh Anda untuk berhenti melihat keluar dan mulai berjalan ke dalam. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah kesempatan baru untuk melihat dengan jelas, belajar dengan rendah hati, dan bertindak dengan tekad. Berhentilah menunggu momen yang sempurna. Waktu yang tepat adalah sekarang. Jika pesan ini menyalakan sesuatu dalam diri Anda, jangan mengabaikannya. Tulis di komentar, hari ini saya mulai melihat, belajar, dan bertindak. Beginilah cara Anda menyegel komitmen Anda terhadap diri sendiri.
beginilah transformasi Anda dimulai. Pelajaran 13. Jadikan dirimu prioritasmu. Jadikan dirimu prioritasmu. Kita tinggal di masyarakat yang menghargai pengorbanan terhadap orang lain, tetapi menghukum kepedulian terhadap diri sendiri. Kita diajarkan untuk memikirkan diri sendiri sama halnya dengan keegoisan, bahwa mengutamakan diri sendiri adalah kesombongan, bahwa mengurus diri sendiri adalah sebuah kemewahan. Tanpa kita sadari, kita meninggalkannya di samping. Pertama, Anda menyerahkan waktu Anda, lalu energi Anda, lalu impian Anda. Sampai suatu hari ketika Anda melihat ke cermin dan tidak tahu siapa Anda, atau kapan Anda berhenti menjadi prioritas Anda. Menempatkan diri Anda di belakang bukanlah kerendahan hati. Itu adalah pengabaian. Anda tidak dapat membangun kehidupan yang penuh jika Anda sendiri adalah orang terakhir di daftar Anda. Anda tidak bisa mencintai orang lain dengan sehat jika Anda tidak mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Anda tidak bisa mendukung dunia siapapun jika Anda sendiri tidak dapat mendukung diri Anda. Menjadi prioritas Anda bukanlah tindakan egois, melainkan suatu tindakan tanggung jawab. Tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan menempatkan batasan untuk Anda. Tidak ada seorang pun yang akan merawat kesehatan, pikiran, atau impian Anda jika Anda tidak melakukannya terlebih dahulu. Berhentilah mengemis waktu, perhatian, atau rasa hormat. Anda tidak dilahirkan untuk puas dengan remah-remah. Kesejahteraan Anda tidak dapat dinegosiasikan. Jangan mengorbankan waktu istirahat untuk menyenangkan mereka yang tidak menghargai nilai-nilai. Jangan bungkam emosi Anda untuk menghindari menimbulkan ketidaknyamanan. Jangan tetap di lingkungan di mana kehadiran Anda diabaikan atau hakikat Anda diinjak-injak. Setiap kali Anda memilih untuk tinggal di tempat yang tidak Anda inginkan, di mana itu menyakitkan Anda, di mana mereka meninggalkan Anda mengirimkan pesan kepada diri Anda sendiri. Kedamaian saya kurang penting dibandingkan kenyamanan orang lain. Itu adalah harga yang terlalu tinggi. Mulailah untuk menetapkan batasan, bukan karena marah, tetapi karena mencintai diri sendiri. Belajar untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah dan ya tanpa rasa takut. Jangan menjelaskan, tidak membenarkan, dan jangan mengemis. Siapa yang menghormati Anda akan mengerti. Siapa yang tidak seharusnya memiliki ruang dalam hidup Anda. Pilihlah orang, kebiasaan, dan ruang yang mengangkat Anda ke atas, bukan menjatuhkan Anda. Prioritaskan diri Anda sendiri adalah secara sadar memilih apa yang Anda pelihara dan melepaskan tanpa rasa takut apa yang Anda konsumsi. Jaga tubuh Anda. Itu adalah rumah Anda. Ini bukan tentang menyesuaikan diri dengan standar, tetapi memiliki energi, kesehatan, dan martabat. Makan dengan baik, istirahat, bergerak, dan jaga pikiran Anda. Itu adalah alat Anda. Berhenti memabukkan diri Anda dengan pikiran-pikiran yang merugikan atau dengan lingkungan yang membuat Anda sakit. Kelilingi diri Anda dengan apa yang menginspirasi Anda, bukan apa yang melumpuhkan Anda. Jaga waktu Anda. Itulah satu-satunya yang tidak pernah kembali. Berhentilah memberikannya kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya, yang tidak membangun, dan yang tidak membuat Anda merasa baik. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, apakah apa yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang Anda impikan? Dan jika itu menjauhkan Anda, ubahlah. Ini bukan tentang mengubah diri Anda dalam semalam. Ini tentang berkomitmen pada proses Anda. Bekerjalah pada diri Anda sendiri sampai Anda tidak lagi mengenali diri Anda. Bukan karena Anda adalah seseorang yang berbeda, tetapi karena Anda akhirnya menjadi diri Anda sendiri. Rilis versi yang Anda buat untuk bertahan hidup dan rangkul orang yang Anda cari untuk menjadi. Jangan menunggu sampai Anda mencapai titik terendah untuk menyadari bahwa Anda penting. Jangan menunggu orang lain menghargai Anda. Mulailah menghargai diri sendiri. Jangan menunggu tubuh Anda berteriak karena sakit apa yang jiwa Anda telah berbisik sejak lama. Cinta terhadap diri sendiri tidak diumumkan, tetapi dipraktikkan. Dan itu adalah berlatih ketika Anda memilih untuk merawat diri sendiri.
Bahkan pada hari-hari ketika Anda merasa Anda tidak pantas mendapatkannya, terutama pada hari-hari seperti itu. Ketika Anda memutuskan untuk memprioritaskan diri sendiri, dunia akan berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda mengubah tempat Anda di dalamnya. Hubungan menjadi lebih sehat, keputusan lebih jelas, dan hidup lebih koheren. Semuanya dimulai dari Anda. Dan jika Anda merasa sulit untuk melakukannya, jika Anda merasa bersalah karenanya, ingat ini. Tidak ada yang mencoba untuk mengecualikan orang lain. Ini adalah tentang memasukkan Anda, karena Anda telah hidup terlalu lama untuk menyenangkan, untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi cukup untuk orang lain.